Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal di hati kamu, jangan-jangan nanti gak ada pemandangan kalau ditegur lah, itu yang mulai masalah kan. Tapi sebetulnya itu mulai masalah, itu hadun nafsi. Kalau perhitungannya gitu hadun nafsi. Tapi kalau perhitungannya selama masih islami, dengan perhitungan-perhitungan hak wa rasulih, insya Allah itu ditoleransi. Ya ini jelas, nanti kalau yang punya kitab Ihya jelas ikut babnya Kitabu Adabil Ulfah wal Ukhuwah. Ya, jadi nanti yang kitab naskahnya beda, itu di Ihya-nya ikut apa? Kitabu Adabil Ulfah wal Ukhuwah. Bab cara merasa empati, kasih sayang. Itu di situ saya pernah baca khatam dan mengajarkannya juga berkali-kali. Dan muasalah saya dengan ulama-ulama dulu yang sudah meninggal. Itu di situ Imam Ghazali kalau dalil itu gini, sampai begini ekstrimnya. Mungkin bagi orang awam tidak ekstrim, tapi bagi ulama itu ekstrim. Fa inna wa ta'ala qadim tanna alaina bi nikmatil ulfah was suhbah isqala wa allafa baina qulubihim. Jadi kebencian itu tidak termasuk nikmat yang dihitung Allah. Yang dihitung Allah termasuk kenikmatan itu wa allafa baina qulubihim. Jadi mu'alafa, merasa nyaman dengan teman kita, saudara kita, meskipun beda ormas, beda kultur, beda apa, itu bagian dari kenikmatan. Jadi jangan mentang-mentang kamu demi nahi mungkar terus adanya kebencian. Itu di Quran jelas, nikmat itu dihitung termasuk pemberian Allah terbesar itu wa allafa bainakum. Bahkan Allah ngendikan law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainakum. Rasulullah yang kesayangannya Allah saja dibayangkan Muhammad urusan cinta kasih, urusan kasih sayang, urusan saling mencinta. Andai kan kamu biayai, andai kan negara menggelontorkan APBN untuk rekonsiliasi nasional itu tidak bisa. Karena ini urusan hati. Kamu bisa tak kayak dek sak miliar seneng wong elek, enggak bisa. Atau ora usah dibiayai wong ayu. Susah sekali itu. Kamu bisa seneng orang yang enggak pernah berbuat baik sama Anda, enggak bisa. Tapi walakin Allah allafa. Kalau Allah sudah menghendaki itu semuanya bisa. Kita kadang mencintai orang yang enggak pernah berjasa sama kita. Kamu punya teman yang sering takdir kamu enggak pati cocok sama orang yang enggak pernah naktir kamu senang. Kalau Allah sudah alqal mahabbah, siapa yang bisa mengendalikan kehendak Allah? Kamu punya teman mulai SMP, SMA enggak bisa senang, ketemu pertama di bus senang. Yang bisa ngatur itu siapa kalau enggak Allah? Meskipun cara kaidah witing tresno jalaran kulino, tapi Allah menghendaki pandangan pertama senang, pandangan 9 tahun bosan. Enggak kurang cara kalau makanya para ibu-ibu harus berdoa, ya Allah ya muqallibal qulub. Sabit qalba zauji ala mahabbati. Itu kalau nggak didoakan wah bisa hilang semua itu. Suaminya nggak mau berdoa gitu. Karena takut kurang variasi. Tapi ini cerita cinta, cerita ulfa tidak bisa. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim tapi walakin huwa allafa. Jadi kalau urusan pokoknya jenengan harus syukur bawaan saya melihat sampean anak-anak BG itu cinta. Kalau nggak jelas asal usulnya piye. Terus. Tapi saya sudah 4 tahun kalau 5 tahun ngajar di sini. Dia di Jakarta katanya harus ya. Harus. Itu bahasa keangkuhan harus. Karena kalau di kitab fikih itu ijabu malam yajid termasuk dosa besar. Karena berarti musyarrik apa? Ya Pak Sarkasi ya. Iya, di Sulam Taufik jelas termasuk dosa besar ijabu malam yajib. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Mergo fa anta musyarri', berarti kamu bikin syariat baru. Karena sudah ada mandubat, ada masyru'at, ada syariat ini sudah sempurna. Faman aujaba ma lam yujibhu wa rasuluhu fa huwa musyarri'un. Dari berarti dia musyarri' baru. Bahasa karsanya kayak ngaku nabi baru. Sudah tak maafkan lah santai. Tapi secara fikih jelas, sama lihat di Sulam Taufik, termasuk minal kabair apa? Ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Musyarri ya, musyarri. Bukan tukang bikin syariat tapi ini musyarri tukang yang di jalan begini. Nah, di antara makalah yang ini contohnya untuk anak-anak BG, untuk PSG. Tak warai caranya jadi wong alim ini jujur saja, tidak niat sombong. Saya tuh kalau punya makalah itu sampai begini. Ini itu satu makalah sebelum dicetak itu berupa buku ini. Ini begini modelnya. Jadi referensi yang sama tak tulis dari berbagai kitab yang berbeda. Dulu ketika Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair masih sugeng, tiap ketemu itu dicek. Itu dari kitab apa, dari
selain referensi secara mudawana, Al-Kutubul Mudawana, juga dikonfirmasi berkali-kali. Misalnya gini, orang sekarang tuh nggak siap dakwai orang yang ahli maksiat. Dulu tuh zaman Nabi dakwah itu malah nggak sekedar maksiat, masih kafir yang didakwai. Pertama Quran turun tidak ada qul ya ayyuhan nahdiyun, qul ya ayyuhal muhammadiyun, yang ada malah qul ya ayyuhal kafirun, karena yang didakwai orang kafir. Jadi kalau kamu nyari dakwah yang sudah orang steril, sudah soleh semua, itu orang Jawa nguyai segoro, sekarang soleh kok bu dakwah. Jadi memang tantangannya dakwah itu ke objek yang kita nggak siap. Nggak siapnya mungkin kita beda agama, mungkin beda kultur, beda kesolehan tuh. Ya, jadi ini tak baca beberapa makalahnya orang dulu. Ketika melihat saudara kita, teman kita, atau tetangga kita melakukan maksiat atau sedang maksiat. Tak baca Arabnya dulu mungkin sebagian, nanti itu mungkin biar barokah. Ini teks aslinya Imam Ghazali. Wa turuqus salafi qad ikhtalafat fi izharil bughdi ma ahlil ma'asi. Semua orang salaf berbeda-beda dalam memperlihatkan ketidaksukaan ma'ahlil ma'asi. Tentu kita semua tidak suka perzinaan, tidak suka mabuan, tidak suka togel, tidak suka judi. Terus fa'in kulta, ini yang mulai dialog gitu ya. Fa'in kulta itu andaikan ada satu pertanyaan, yaitu yang mulai halaman 20. Fa'aqallu darajati fi izharil bughdi al-hajru wal-i'radu wa qat'ur rifqi wal-i'anah. Fahal yajibu dhalika hatta ya'siyal abdu bitarkih. Fa'aqulu la yadkhulu dhalika fi dhahiril ilmi tahta taklif wal ijab. Fa innana alamu annal ladzina syaribul khamra wa ta'atau al fawahisha fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sahabah maka yuhjaruna bil kulliyah. Dulu zaman Nabi juga banyak orang-orang yang masih mabuk, masih melakukan hal-hal yang buruk. Tapi mereka yang sedang maksiat atau baru berstatus fasik itu maka yuhjaruna bil kulliyah. Tidak begitu ditinggalkan saja atau asingkan begitu saja. Balkanu mungqasimina fihim ila man yasdidul qawla alaih. Sebagian sahabat kalau melihat orang yang mabuk, yang enggak benar, keras. Wa yuzhirul bughdalah, memperlihatkan tidak sukanya. Wa ila man yuridu anhu wa la yata'aradu anhu. Ini milik orang Jawa, ya tidak benci, ya tidak suka, pokoknya terus pasif. Semua corong Jawa gak melok-melok ya, itu. Nggak, biar sampean ngerti bahwa perilaku kita sebagai orang Jawa atau orang Timur, orang Indonesia ternyata ada pembenaran di ikhya, meskipun kebetulan. Kebenaran Anda meskipun kebetulan. Nah kali ini kebetulan yang punya dalil itu, maksudnya sudah kebetulan sekarang dicarikan apa? Dalil, kan lumayan kan, supaya kelihatan pinter gak Pak Zarkasi gitu. Kali ini pinter dapat gaji. Jadi pinter ada dua, pinter yang digaji Allah kayak saya, digaji negara gak Pak Zarkasi. Maka pasti kaya saya lah, yang gaji lebih kaya. Saat dulu tuh sering ngajar di Jogja, ketika boyong di Naruan, di Rembang itu teman-teman saya yang kerja di Jogja itu tanya gini, Pak kok bisa ya habis gaji tetap di Jogja pindah di kampung yang gajinya agak jelas. Ya jelas saya, kata saya, kok bisa gajinya dia itu surga, gaji kamu paling 2 juta. Terus dia bilang, ya inginnya 2 juta dan surga, rakus gak baik kan. Tapi Allah itu maha luas, masih nggak apa-apa ya, gaji di dunia, gaji di akhirat nggak masalah kan? Jangan insya Allah betul sudah. Artinya gini, ketika melihat kemungkaran, ini kan saya bela Mbah Mun, makanya judul ini Al-Intisar lil Madaibi Syekhina, bela Mbah Mun, bela Pak Kuras, bela bapak kita sendiri. Kita tidak pernah punya guru-guru yang melihat kemungkaran itu reaktif. Tapi secara referensi yang reaktif zaman dulu pun ada. Wa ilaman yuziru al-bughdalah. Ada orang yang memperlihatkan ketidaksukaannya. Ya kita secara referensi itu ya ada kelompok yang seperti itu. Mulai dulu ya ada. Ada yang tidak ngambil sikap. Nah ini sangat Jawa sekali. Wa ilaman yu'ridu anhu wa la yata'radullah. Ya, tapi kamu jangan terus bilang wah Imam Ghazali berarti NU kultural ya enggak. Imam Ghazali itu ada sebelum bahasa Mas Ari. Nanti kamu ngait-ngaitkan Imam Ghazali punya KTA NU enggak ya? Enggak ini. Ya jelas ya, ada yang ngambil sikap apa? Yuzhirul bughda, memperlihatkan ketidaksukaannya. Ada yang ngambil sikap yu'ridu anhu wa la yata'arradu. Nah ini yang ketiga, ini yang persis Wali Songo ini yang ketiga ini. Wa ilaman yang zuru ilaihi bi'ainir rahmah. Ada orang itu melihat temannya maksiat, saudaranya maksiat, bawaannya malah tambah suka, tambah sayang. Karena itu dianggap sarana menarik simpati, kemudian berharap nanti menjadi baik.
Ini yang ketiga ini yang mungkin paling berat, tapi itu percontohan yang diceritakan wali-wali Songo. Ini jelas ada ya kelompok ketiga. Artinya gini loh, kalau kamu melihat kiai atau sejarah wali Songo yang empati atau membina orang-orang fasik dengan kasih sayang, kamu jangan langsung bilang ini Islam apa tidak nahi mungkar. Kamu yang kurang ilmu ribet. Ini jelas ada takbirnya. Mulai ini Imam Ghazali loh, Hujjatul Islam. Orang punya gelar Hujjatul Islam. Bukan dokter, bukan profesor, Hujjatul Islam. Sedunia lagi, bukan versi kampus tertentu. Sedunia, diakui sedunia. Ternyata mulai dulu ada orang yang pilihannya apa? Wa ilaman yang zuru ilaihi bi'ainir rahmah. Ada terusannya, wala yu'athirul muqata'ah wa taba'ud. Dan dia tidak ngambil sikap memutus hubungan dengan yang sedang maksiat. Jadi bawaannya malah yang zuru ilaihi bi'ainir rahmah dan tidak muqata'ah. Tapi tentu ya tidak mukotoahnya karena niat bina ya, bukan koalisi, bukan malah menik. Tadi kalau ada yang ke masjid masih pakaiannya agak gimana, dibina itu untuk lebih baik. Jangan takut kehilangan tontonan. Itu yang paling masalah itu, hadu nafsi kalau itu. Kayaknya saya enggak lah, saya kiai. Ini cerita sampean, enggak cerita saya. Saya itu saking fanatiknya ilmu, ini cerita ya, saking fanatiknya ilmu itu kalau hallnya bapak saya, karena kita keluarga pesantren, itu pengumumannya itu aneh, tidak wajib hadir, karena takut ijabu malam, karena trennya pesantren itu gitu, kalau alumni itu harus hadir pas hall atau pas pengajian mulut. Kalau saya karena fanatik ilmu itu, nggak pernah ada undangan, sampai sekarang. Saya ngiyai sudah 2005 bapak, sampai sekarang nggak pernah ada undangan, karena takut ijabu malam, yajib. Karena saya orang bener, maksudnya ada kayak ini. Ini kacau ini. Saya ini lebih tua, lebih kiai, diatur yang lebih muda. Ini enggak orang Indonesia ini, apa? Kalau orang Indonesia itu sopan ya. Orang Indonesia itu enak, sama orang kiainya monggo sak kersa. Bodoh sak kersa milih istirahat timbang mulang ya. Habis perjalanan jauh monggo sak kersa milih apa? Istirahat timbang mulang. Ya sudah tak maafkan. Saya kan orang baik jadi gampang maafkan. Ngatur dia. Ya ngatur dia dosa lagi udah. Ya ini jelas ya. Jadi ada 3 kelompok tadi ya. Jadi kalau jenengan sama orang yang tekar atau apalah. Ya mulai dulu ya. Ada wa ilaman yakhlidul bukhdolah. Wa yuthirul. Tadi apa? Ilaman yakhlidul qala alaih wa yuthirul bukhdolah. Itu mulai dulu ya. Ada yang model Jawa. Wa ilaman yu'ridu anhu wa la yata'arradu lah. Jadi gak ngambil apa? Sikap. Orang Jawa gak melok. Terus yang ketiga ini yang cerita Wali Songo. Ya kita tidak menangi Wali Songo tapi sudah mutawatir lah. Kalau cerita-cerita Wali Songo itu nggak pernah negur orang, nggak pernah apa. Tapi bisa merubah. Ini yang mahal kan bisa merubah. Itu apa cerita itu riwayatun sing tablughu hatta tawatur karena semua versi kiai, versi film, versi buku kan semuanya sama Pak Zarkasi apa? Enggak. Semuanya menceritakan sama. Kalau Wali Songo itu tidak main kekerasan tapi merubah. Kalau orang-orang yang terlalu liberal kan ya orang rubah, malah tadi seneng aja kalau ini semua orang pakai hijab ribet. Nah, itu yang ribet kalau sampai ganti niatnya gitu. Ribet gak punya pandangan tadi loh pada perhitungannya itu ribet kalau perhitungannya gitu. Ya ini jelas ya. Kelompok ketiga dan ini menurut saya yang luar biasa wa ilaman yang zuri ilaihi bi'ainir rahmah wa la yu'athirul muqata'ah wa tab'al. Terus fahadihi daqaiqu diniyatun takhtalifu fiha turuqus salikin. Ini satu detail-detail yang mulai dulu orang itu beda-beda karena mungkin organ kita beda, psikologi kita beda. Kalau orang sosiologi mungkin ngamati latar belakangnya beda. Ada orang tuh santunya minta ampun, tak tanya tak pikir dia turunannya orang baik. Kalau saking santunya saya nanya kiai aja kalah sopan sama dia. Tak tanya kamu kok orang baik padahal enggak anaknya kiai. Karena saya trauma ditabui bapakku terus. Jadi dia sama orang karena trauma. Betapa ada enaknya dikerasin. Ya nasibnya baik dia kok, kesimpulannya gitu. Ada yang dikerasin bapaknya terus dendam, anaknya yang kena. Banyak orang yang mencintai istrinya, tak pikir dia turunannya orang yang sangat mencintai istrinya, ternyata enggak. Saya tahu sakitnya dicuekin suami. Ibu saya itu korban bapak saya. Gara-gara trauma itu terus sayang sama istrinya. Karena ibunya korban dibiarin sama bapaknya, ditinggal kemana-mana. Jadi kadang manusia itu nggak bisa ditebak.
Ada yang anaknya orang harmonis, dia ada harmonis. Kok monoton ya? Ya ribet banget sudah. Mukhalifal qulub nggak pernah tahu kita. Ya, makanya sudah lah donga aja ya mukhalifal qulub sabit qalbi ala din. Ini para istri donga ya mukhalifal qulub sabit qalbi zauji ala mahabbati. Tapi aku yakin bapak-bapak enggak berani doa gitu. Sabit qalbi ala mahabbati zaujati enggak berani. Takut goblok saja. Kayaknya monoton tadi. Ya. Ya jadi jelas ya, ini masalah-masalah yang nggak mungkin ada kesepakatan ya. Ini jelas fahadihi daqaiqu diniyah takhtalifu fiha turuqus salikin. Nah, daqaiq itu artinya gini ya, daqaiq itu sudah detik. Dikoh, daqaiq jamaknya daqiqah. Dikoh itu detik. Bukan daqaiq bahasa Arab sekarang artinya menit. Oh, daqiqah, daqaiq ada menit barang ini apa dari ini maksudnya dari kata dikoh apa? Detail. Detail itu maksudnya gini. Saya beri contoh ya, semoga contoh ini tidak menyinggung siapapun ya, karena ini murni contoh. Misalnya ini ada warung kopi ya, warung kopi itu dijaga orang cantik, ramah. Terus ini itu dijaga orang solihah tapi judes. Sini boleh utang, ini nggak boleh utang. Ini contoh gampang saja, contoh yang awam saja, model goblok saja lah. Kita ngaji model awam saja. Terus kamu orang netral. Maksudnya netral ya tidak soleh-soleh banget, ya tidak fase-fase banget. Ya kayak kelas-kelas gini kan nggak soleh-soleh banget, agak. Ya nggak jelas lah bahasa pasnya itu nggak jelas. Kalau bahasa Qur'annya wa akhiruna atarafu bidunubihim kholatu malan solihah wa akhara. Delok kiai yo gelem, delok wedok yo gelem. Konser yo teko, pengajian yo teko, ini jenis kholatu amalan solihah. Wah, akhara saya. Jadi Quran sudah gambarkan. Makanya kelompok kayak kamu itu termasuk kelompok yang dibayangkan Quran. Tapi ya itarafu bidunubihim kalau malam ya istighfar. Astagfirullahaladzim. Sudah pas lah gambaran Quran itu pas sudah kamu partainya itulah jelas sudah. Kan kita nggak mungkin partai wa minhum sabiqum bil khairati ini Anda lah. Ambunin ndak kelihatan. Kalau kalian sudah wali pasti saya tahu kan ada daftarnya. Wali itu ada daftarnya, ada anggotanya, ada apa? Ada membernya ya betul ya. Ya saya ulang lagi ya. Ini solihahnya solihah itu ya solihah. Ini misalnya orang ya gitulah. Saya tidak mengatakan sampai nyun sewu orang nakal enggak. Pokoknya ini solihah banget, ini biasa misalnya. Terus tapi ini ramah, sudah ramah boleh utang. Cantiknya sama, kamu jangan bayangkan cantiknya sama. Cantiknya sama atau jeleknya sama. Kemudian ini boleh ngutangi saja, servisnya boleh ngutangi saja. Itu kira-kira kamu marung kemana? Ke sini kan? Yang boleh utang kan? Karena al-insan abdul ihsan. Nah di sini juga sama. Jangan-jangan anak-anak muda itu suka jagongan di gardu di tempat orang nakal karena ada kopi gratis, boleh nyetel tip bebas. Sementara sowan ke orang soleh harus banyak etika, banyak tatanan. Nah, jangan-jangan mereka gak tertarik kita di sini ihsan, merasa dapat baiknya si yang punya rumah, di kita enggak. Nah, di sini sirnya kenapa kiai alim itu sama anak-anak muda subuyon santai. Itu awal dakwah itu karena manusia itu pasti al-insan abdul ihsan, manusia itu budaknya kebaikan. Makanya kenapa kiai Jawa itu suka nyuwun sewu mayoran, suka makan-makan. Itu bukan terus buat kok iku sunai Rasul piye dalile piye. Ini urusan daqaiq, sesuatu yang hitung-hitungannya sudah jelimet. Bukan tekstualis, ini sudah jelimet. Jangan sampai di tempat orang-orang nyuwun sewu yang kurang baik itu makan-makan mayoran, ketemu wong saleh mentuk ijazah we. Kon maca ngene, kon maca ngene kan. Nah ini cerita aja kamu gak, makanya saya bilang enggak perlu nyinggung siapa. Ini teori daqaiq itu. Nah, tapi kalau bawaannya orang soleh itu rileks. Bapak saya itu saya menyaksikan, setiap sama tamu itu guyon. Tamu belum duduk aja mesti ibu dibilangin, kon gak maaf. Karena tamu zaman dulu itu memang sering gak kelar marung. Tamu saya guys, apa bertamu sedang hotel, mangan sih ribet. Nah, kalau al-insan abdul ihsan, jangan-jangan orang kesini itu Allah nyalakan kita karena kita salahnya kurang ihsan. Makanya diantaranya juaranya orang-orang dulu ya Allah jangan berikan ke orang-orang fajir, orang-orang fasik satu kenikmatan yang saya harus berutang jasa ke mereka. Karena berat ke depan itu berat. Jadi jangan-jangan kita dakwah tidak mandi itu kurang kompetisi lah itu.
Lah makanya Wali Songo itu sikapnya simpati. Ya tadi. Makanya terus guyonan di dunia sufi, meskipun guyonan itu masuk akal. Kok tidak marung yang solihah, kok marung yang enggak solihah? Kalau yang ini senyum, ini merengut. Nah, di sini pentingnya senyum. Meskipun fikih berfatwa senyum itu sunat, saya ulang lagi, fatwa fikih formal itu kan senyum itu sunat. Tapi ada surah yang senyum itu wajib. Ya tadi misalnya kamu kalau jadi kiai senyum orang ngaji ke kamu. Tapi kalau kamu gak senyum, orang ke ngaji yang aliran sesat, misalnya belajar yang aliran sesat. Hanya karena orang netral itu ngukurnya senyum. Bawaan suan kiai dimarahin, ya suan yang gak kiai gak dimarahin misalnya. Nah di sini hebatnya Quran. Bayangannya walaupun tafadzul walidul qalbi lan faddu min qawli. Kalau kamu jadi kiai kurang simpati, pasti orang itu bubar. Di sini fatwa fikih sudah tidak berjalan kalau senyum itu sunat. Ada wajib. Tapi bukan wajib yang keliru kata tadi ijabu malam wajib enggak, ini wajib yang karena hitung-hitungan syariah itu. Lo coba ya, mana ada wong soleh yang top ya. Sekedar kita mungkin pegawai negeri atau lurah, orang ke kita harus prosedur. Sementara kadang ke tempat yang kurang baik nggak usah prosedur. Orang kan nyaman nggak diatur timbang diatur. Bawaan gitu saja sudah membatasi akses kebaikan kan? Jadi lepas dari kita tidak bisa melakukan, tidak apa-apa. Ini kan kita fair secara ilmiah, hitung-hitungannya gitu. Dakoek itu kira-kira hitung-hitungannya begitu. Makanya kiai-kiai yang dulu itu meskipun dalamnya dibatasin, karena kiai juga butuh istirahat, butuh macam-macam. Kalau pondok itu enggak 24 jam, karena semua orang bisa ngakses. Saya tuh kalau ngaji Rebo itu ribuan, enggak mulai orang jelas, enggak jelas, setengah jelas. Yang wali, setengah bulat, setengah buron, ada semua. Sampai ada yang setengah bulan pernah ketemu polisi yang ngaji. Saya ini mau nangkap kamu malah ketemu di sini jadi sudah lah Pak, atas nama hormat Gus Pak, nangkapnya nanti aja. Karena ketemunya pas ngaji. Karena kebaikan nggak boleh dibatasi. Coba kalau saat pengajian tak batasin, yang dokter saja, yang DRS saja, yang begini saja. Sementara dangdutan nggak dibatasi. Suatu saat maksiat lebih besar ketimbang ngaji. Terus saya ditanya Allah, salam nggak batasin? Saya juga nggak bisa jawab kan kira-kira gitu. Nah ini dakoi, maksudnya ini cerita saya tidak ingin nyinggung siapa ini, maksudnya dakoi itu suatu yang perhitungannya detail. Detail itu jelimet. Ya saya teruskan ya. Tapi kamu jangan kaget kalau setiap angkatan beda. Ini jelas wa yakunu amalu kulli wahidin ala ma yaqtadi halu. Terus wa muqtadul ahwal fi hadil umur imam makruha aw manduba fatakunu fi rutbatil fadail wala tantahi ila tahrim wal ijab. Nah ini jelas. Metode-metode itu sudahlah. Paling kalau benar ya manduba, kalau salah ya makruha. Kamu jangan kalau orang salah metode tahrim enggak bisa. Oh metode itu misalnya gini, ada orang enggak nahi mungkar. Oh ini haram, kiai udah punya kepedulian enggak nahi mungkar, ya jangan gitu, itu urusan manhat. Manhat itu enggak bisa berstatus tahrim atau ijab karena ini fleksibel bi muqtadul hal wal waqti. Jadi ini alimnya Imam Ghazali tidak bisa. Fa inna takhil tahta taklif aslul ma'rifah lillah wa aslul hubba dzalika qad la yata'adda minal mahbub ila ghairihi. Wa innamal mu'tadi ifratul khub wastila'u. Wa dzalika la yadkhulu fil fatwa wa tahta dzahiri taklif. Jadi rasa itu tidak bisa dikendalikan taklif. Artinya gini, agama saja itu tidak bisa ngatur-ngatur rasa ini kan. Misalnya gini, contoh gampang ya, kamu tidak usah tersinggung, pasti kamu mengalami, bukan mungkin tapi pasti ngalami. Wadah orang rokokan, keriting, jualek, puwesek, gendut rokokan, cowok itu rokokan dulu. Itu kayak mau angkel. Wah, semua angkel harus dianggap cowok itu orang bener. Baru ketemu cowok wayu menarik rokokan, mesti oleh mangkel gitu. Wes jawab jujur, nggak usah munafik kamu. Betul ya? Ya betul. Jadi itu nggak bisa terus. Misalnya wong tuamu pesen gini, cung. Jogeman pacaran mbek cah wedok sing rokokan. Jule rokokan wae cuantik wong sopan pesen. Yo rokokan tapi sopan. Terus ibu ngono. Larangan kok ngono gitu. Tapi misalnya si rokokan elek gendut keriting. Wes lungguhe nyigrek, bener ibu ora oleh pati. Ternyata pembenaran Anda ini butuh fakta yang lain gitu. Ya itu elek be ayu gitu Mas.
Lu kayak ngandel gak? Makanya guyonan yang kiai-kiai kan gitu. Pak Haji, anak sampean tombok innalillah. Tapi menang. Itu ya guyonan, tapi menurut saya itu betapa manusia itu mudah diombang-ambingkan nih. Masyhur tuh guyonan di kiai-kiai. Pak Haji ono cawe itu numpak sepeda motor GL Max Pro, dan di saya kan sepeda lanang. Wah, luput suwo kebablasan. Bareng ngono to. Tapi niku ponakane jenengan, muga-muga terus pura pangeran. Ternyata orang reaksi ya berdasar kroni kan. Kalau yang maksiat orang lain yang ada hubungan dengan kita ben dilanat pangeran gitu. Setelah dikasih tahu ini ponakane jenengan. Muga-muga terus pura pangeran. Jangan-jangan kita juga gitu loh. Dengar orang yang maksiat di tempat-tempat maksiat langsung benci. Tapi bareng dikabari, niku koncone jenengan sing nate nyervit gratisi jenengan raktir. Muga-muga itu bareng itu. Reaksinya. Karena al-insan Abdul Ihsan. Jadi ini bukan fatwa yang mengikat, ndak. Nanti takut ijabu malam yajib tadi. Tapi ini kita ngomong ilmiah, kita ngendikan ilmu berdasar yang difatwakan Imam Ghazali di kitab apa? Ihya. Jadi ini pernah tak baca di depan 100 ulama di pas 100 harinya, mungkin lebih ribuan mungkin yang datang pas acara itu. Dan itu dilegitimasi. Jadi ini mutafak lah. Karena saya tidak ngomong mingkibali nafsi, tapi berdasar teks yang ada di Ihya. Soal nanti misalnya kita salah di interpretasi atau salah di perilaku, ya itu normal kita sebagai manusia. Tapi saya pastikan kitab ini orisinil, bahwa mulai dulu menanggapi kemaksiatan kemungkaran itu terjadi 3 kelompok. Tapi semuanya tentu ingin merubah. Saya pastikan yang yahlidul qola juga ada karena kebencian pribadi. Yang lunak juga bukan karena menikmati. Lah yang ribet kita ini kan lunak karena ini kalau yang cantik ke masjid sudah Islami, wah gak ada pemandangan. Lah itu yang ribet. Jadi gayanya halus tapi banyak kepentingan. Ya ini jelas ya. Jadi mulai dulu makanya Imam Ghazali sampai punya gelar Hujjatul Islam. Di sini kelihatan apa detail-detailnya Imam Ghazali. Dan beliau berargumentasi. Zaman sahabat pun ketika melihat seperti itu, ya beda-beda kan. Di antara yang didawahkan beliau kan mulai periode apa? Sahabat kan. Beliau ngendikan apa itu? Fa inna na'lamu annal ladzina syaribul khamra wa ta'atu al-fawahisha fi zamani Rasulillah sahabah maka nuyuhjaruna bil kulliyah bal kanu munqasimina. Jadi beliau cerita mulai dulu masyhur kan dulu di sahabat. Ya, itu ada orang namanya Nuaiman, kila namanya Abdullah. Itu di Bukhari jelas. Wa kana yulaqabu khimaron. Saking gableknya itu teman-temannya kalau manggil itu khimar. Terus wa kana yuthiqu Rasulullah katsiran, dan dia yang orang yang mudah memperbuat Nabi itu tertawa-tawa. Bawaannya itu bodoni mbek Nabi. Masyhur itu. Kalau dia ada pedagang keliling itu Bu atau Pak sini. Dahar sama Nabi, setelah dahar. Lagi sing bayari sopo, jenengan dahar. Masyhur itu. Ya sahabat ya ada yang gitu. Lah itu kalau mabuk enggak di masjid enggak afdol deh. Enggak mau di bar, kalau mabuk di masjid. Dia enggak pernah lihat jauh dari Nabi, enggak pernah. Kalau mabuk itu di masjid. Sama sahabat-sahabat lain dia dikat. Dikat itu diberi sanksi, kalau bahasa pondok ditakzir. Ditakdib. Kesangking overnya sahabat yang mentakdib, ada yang ma'aksaroma syarib tal khamrat bena di Rasul. Kowe cek nemen ngarepe Nabi kok ngono kelakuan, anta malun. Kowe ku malun. Tapi apa kata Nabi? La tal anuhu fa innahu yuhibbu wa rasulah. Masyhur itu di kitab Bukhari. Itu oleh komentari syurahul hadis, falam yukhriju bil maksiyah anil mahabbah. Ternyata ketika orang ini maksiat, Nabi masih mensifati punya. Karena dia tidak mau jauh dari Nabi. Kan banyak orang-orang fasik yang bawaannya nggak mau jauh dari kiai. Makanya orang Indonesia itu kemungkinan tidak tobat itu kecil karena pas nakal ya cek para kiai. Dijazai ya cek diwoco. Jadi misalnya nyon saya bar delok maksiat entek 1 juta, ini orang masjid ya cek nyumbang. Coba kok mau saya ketahui. Cek orang nyimbang gitu. Tapi buahnya. Jadi akhirnya ya orang ini orang baik. Saya punya tetangga kalau tukaran sama suaminya itu jujur betul.
Kenapa nak tegakno kopi ra gelem, senane ngopi ning warung. Nang kono nak nyugoi mbek senyum kowe ora. Istri kamu kalau nyugoi, oh ngombe. Di warung kan ngersakno nopo. Padahal cantiknya kadang ya sama atau kadang cantik istri kamu. Tapi gara-gara dua. Lah itu sudah takok apa? Takok. Ini urusan kompetisi itu. Ke kiai dimarahin, ke sini di servis. Nah, ini monggo lah kita belajar bahwa banyak sebagian riwayat disebut Rasul Akli Badal Iman Billah At-Tawaddud Ilan Nas. Setelah kita berargumentasi ilmiah secara tauhid, urutan jawab berikutnya at-tawaddud ilan nas. Kita harus bersikap simpatik dengan harapan simpatik itu membawa orang ila wahi wa rasuli. Kita tidak punya kepentingan pribadi, punya pengaruh banyak, membernya banyak, ndaklah ma'adzallah min dalik, ndak. Tapi setelah kita at-tawaddud ilan nas, coba Rasulullah itu tiru. Sholat itu kayak apa baiknya? Logikanya barang baik tambah lama tambah baik. Tapi itu mukhalafah, itu bertentangan dengan sunnahnya manusia yang suka cepat. Nyatanya imam yang cepat itu yang lama itu yang disalahkan Nabi. Logikanya kan sholat lama, Qur'annya fases. Yang imam itu Mu'ad bin Jabal, ndak muntah itu ndak apa. Mu'ad itu sahabat paling fasih, paling alim. Artinya bacaannya itu ndak bikin kuping panas ini. Yang ngomong ini tidak saya. Itu ketika kelamaan, yang disalahkan Nabi itu yang kelamaan. Karena supaya orang seneng sholat, ya sholat itu jangan jadi problem dong. Cara nggak jadi problem gimana? Ya jangan lama. Kayak apa agama ini? Sholat loh, sebaik sholat aja dikompromikan dengan hukum sosial. Karena kalau sholat terlalu lama, nanti ibadat jadi problem. Sampai segitunya. Ya makanya apalagi kalau kamu sudah merasa suaranya elek, tambah kudu kul huwa lah. Terus suaranya elek Baqarah. Suaranya elek. Ini kok diding-didingan? Mustaqim bagus enggak suaranya? Paling bagus ya. Salat sih. Ya gitu aja ya dibagi ya, yang suaranya tidak bagus suruh imami duhur, asar aja. Tadi yang bagus biar akhirnya Bapak Isya ya gitu aja. Tapi ya sudah teruskan ya. Jadi yang jelas ada kelompok ketiga, yang jelas ini ya, yang kalau kita bisa niru ya, wa ila man yanzur ilaihi bi ainir rahmah wa la yu'athirul munqata'ah wa tabau. Nah ini ketika Imam Ghazali fa hadhihi daqaiqu diniyah. Ini detail-detail yang setiap turuqus salikin itu beda-beda. Wa yakunu amalu kulli wahidin ala ma yaqtadihi haluhu wa waqtu. Jadi mulai dulu ini urusan relatif, urusan subjektif. Jadi tidak bisa kamu ada orang itu maksiat. Bawaannya kalau nggak dikerengi amari ya ada. Yang bawaannya dikerengi tambah nemen ya ada. Bawaannya nggak jelas ya ada. Banyak ya kalau itu banyak. Jadi mulai dulu tuh ulama dulu tuh fair seperti itu nggak perlu diperdebatkan. Nah, sudah mulai dulu ya beda bimuktadul hal wal waktu ya. Nah sekarang orang kan milih kalau yang keras nyari dalil keras terus, yang lunak cari dalil lunak terus. Nah, akhirnya dalil kok dicari-cari itu gimana? Ciri utama kebenaran itu fi awali wahlah. Ada ciri utama kebenaran itu al-badihiyah. Makanya kalau dalam ilmu ushul fikih disebut watabadur alamatul haqiqah. Penemuan pertama itu bukti yang digedaki Allah hakikat. Misalnya kamu sama orang nakal tanggo kamu, tak kandani malah nemen. Spontan orang itu pasti gitu. Karena di mana-mana sosialisasi itu dibutuhkan. Ketika negara atau kiai atau tokoh mau bikin apa, pertama targetnya mesti sosialisasi. Sesuatu pasti ada tadrijan. Itu siapapun, teori manapun, di dunia apapun. Nah itu namanya badiyah, pikiran segitu itu kan disepakatin. Nah kita kalau langsung marah, langsung mengusir itu udah pikiran badiyah yang konsensus. Misalnya anakmu nakal, dengar misalnya nyosok anak kiai, dengar anakmu pacaran. Pikiran pertama itu seorang manusia itu bias dikadani si api-apian. Karena tadi itu badihi itu orang itu. Kamu kepengen beli mobil, pikiran pertama ya nggak sih nabung sih, mesti begitu. Nah, jadi ya pasti begitu lah. Itu kalau kamu ngukur mana yang benar tuh at-tabadur alamatul haqiqah. Kalau kamu ngaji usul fikih itu kan at-tabadur alamatul haqiqah. Karena konsensus lah, agama ini fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Jadi nggak mungkin lah kita ingin sesuatu kemudian tidak berproses.
Ya contoh paling gampang niku sinten niku sing disita Nabi saking tiyang Yahudi Sofia. Sofia niku anake raja Yahudi, ra trimo raja biasa raja napa Yahudi. Bapake ku ketuane tiyang napa Yahudi jenenge Khuyai, Sofia binti Khuyai bin Akhtab. Niku dhe paman. Sofia niku menangi pas pamane jagongan mbek bapake. Bareng Nabi mun urip teng Madinah. Niku bapake mbek pamane jagongan ngene. Dek nak ngundang adike iku misale dek iku rak Muhammad sing ana ning kitab Taurat. Saiki iku wis bener manggon ning Yasrib. Dadi alamate Nabi wis kakean. Sedurunge akeh tenan ayo udah dipateni ae. Kuwi iku nabi tenan. Sofia iku krungu. Barang krungu jan Sofia cah pinter wong anak Yahudi ora pinter. Dekne melok perang ben kecekel, ben kalah. Perko ben ketemu Nabi Muhammad. Mergo dekne roh jagongane bapake. Barang perang kalah tenan. Kalah melane drengki ku penting. Kula niku ora ngaramno drengki nemen-nemen. Drengki ku ya ana pentinge kadang. Tapi drengki sing kok Jibril wae lho sing kaya sinten malaikat sinten Jibril. Barang kalah delalah Sofiyah bareng amat iku dibagi. Sofiyah iku bagiane Dihyah Al-Kalabi. Wahyu anak raja. Sahabat liya do iri. Ya Rasulullah, ora ana critane anak raja kena wong biasa. Kok penak Dihyah entuk ayu anake raja. Kudu jenengan jupuk. Wah, sahabat ora rido. Wala ya talilan ora krana sumpah. Ay yakhlif tegese ora krana sumpah. Ora krana sumpah serapah sapa ulul fadli, sapa wong kang duweni kelebihan. Ay ashabul ghina tegese wong-wong sing duweni kelebihan mingkum saing sira kabeh wasaati lan sing duwe kejembaran rezeki. Ayyutu Allah yutu tegese ora bakal maringi sapa ulul fadli, ora bakal maringi ulil kurba ing pira-pira wong sing di unsur kerabat, wal masakin lan ora maringi ing pira-pira miskin, wal muhajirin lan pira-pira wong sing hijrah fi sabilillah ing dalam dalane Allah. Nazalat tumurun apa iki ayat fi Abi Bakrin ing dalam Abi Bakar. Halafa sumpah sapa Abu Bakar ala yunfiqa yen ora nafaqah ya ora nginfaki sapa Abu Bakar ala mistah ing atase mistah. Mistah niku jeneng lanang. Wa te mistah iku ibnu kholatihi. Anake bulike Abu Bakar. Miskinun te mistah ya miskin, muhajirun tur wong sing hijrah. Badawiyun tur wong Bedui, Badriyun tur wong sing nyaksekno perang Badar, Badriyun tur wong sing nyaksekno perang Badar. Mergane apa ka Abu Bakar sumpah ora bakal ngekei lama khodo sumangsane ikut terlibat napa cara wong Jawa slurup maksudnya melok-melok sapa mistah fil ifki ing dalam masalah gosip zina niku. Badha angkana sakwise ento ana sapa Abu Bakar yunfiku iku ngekei infak sapa Abu Bakar alaihi ngatasi mistah. Lawana suntai pira-pira manusa minas sahabati sang sahabat. Iku yo aksamu padha sumpah sapa nas Allah ya tasaddaku. Yen ta ora padha sedekah sapa nasun ala man ing atase wong takalama kang ngomong sapa man bisaen klan perkara minal ifki saking peristiwa ifkun. Ifkun wingi to tuduhan zina ning. Wal yafulan becik nyepura sapa ngake wal yasfahulan becik saling memaafkan sapa ngake anhum saking kabeh fidzalika ing dalem masalah ifki. Ala tuhibuna ana ta ora seneng sira kabeh ayo firento nyepura sapa Allah lakum maring sira kabeh. Wa Allahu ta Allah ghafurun akeh nyepurane rahimun akeh welase lil mukminina bareng pira-pira mukmin. Kala dawuh sapa Abu Bakrin sapa Abu Bakar bala ya. Ana uta ingsun niku uhibu seneng sapa ingsun ayo firento nyepura sapa Allah limaring ingsun. Wa raja'alan bali sapa Abu Bakar ila mistah maring mistah ma ing perkara kana kang ana sapa Bakar yen fiku nafaqoi sapa Abu Bakar ruhu ing ma alaihi ing atase mistah. Terus ayat niki saya sangat nggih pelajaran nggih kula jenengan sedanten. Seorang bapak sak pinter-pintere Abu Bakar sak soleh-soleh tetap tersinggung ketika Sayyidah Aisyah dituduh zina. Meskipun setelah Sayyidah Aisyah dibebasno Allah bahwa itu tidak mungkin dan jelas-jelas Allah mesti bener bahwa Aisyah tidak mungkin zina. Abu Bakar dendam ning gone tiang-tiang sing ikut menggosipkan. Termasuk sing derek gosip nu Mistah. Mistah itu misanane Abu Bakar, anake bulik berarti misanan melarat, tahu melok perang Badar. Dan niku riyen donatur tetape nu sinten Abu Bakar.
Gara-gara gosipno putrine terus Abu Bakar sumpah ora bakal sedekah ning sinten? Mistah. Ya nek cara kula Abu Bakar nggih bener. Wong anake digosipno ora dendam ku ya bapak elek tenan. Paham nggih? Lah tapi Allah sebagai pangeran nuruti Abu Bakar ku ya keliru. Allah biasa ngongkon apik ya ngongkon apik terus, senajan to ana wong dendam pah-pah nggih ben tetep kon apik. Lah niku paling angel ya. Terus niki ayat niki kula seneng sangat. Mulane ini peringatan nggih kangge para kiai. Terus kita meskipun kecewa mbek santri kok aja sampai terus sumpah gak mulang. Kok sedekahe kiai yo mulang iku. Nah, nganti sumpah ra mulang yo repot. Dadi ngeneng yo oleh, didik yo oleh tapi aja terus ndadekno ora ngamal apik. Mulane wonten ayat wala taj'alu waha urdatal li aymanikum antabarru. Jangan sampai Allah kamu jadikan satu penghalang untuk melakukan kebaikan. Hanya Anda karena kadung pernah meminjam nama nopo Allah. Di misalnya demi Allah aku ora bakal ngomongi wong iku. Pas ape rukun eling, wis kadung sumpah ya. Nak damai rak melanggar sumpahku. Nah, itu jangan sampai jadikan Allah sebagai urdotan, sebagai problem atau halangan untuk Anda melakukan kebaikan. Difaham ya? Niki memang ayat luar biasa. Tetes Abu Bakar sebagai seorang bapak nggih dendam Aisyah digosipno. Dan itu sah. Cara kula normale bapak nggih ngoten niku. Nggih normale bapak nggih derek dendam sama orang yang menyakiti putrinya. Tapi normale hukume Allah benten. Hukume Allah ngutus Abu Bakar wong mampu biasa istiqomah donasi bantu Mistah ya kudu bantu terus senajan to atine gelo mergo Mistah nderek gosipno sinten Sayyidah Aisyah. Niku hukume pangeran paling angel, cocok ra cocok nek wis perintah Allah kudu nglakoni. Lah nek gelo mbok turuti ra ono wong apik ning donya. Kowe ya biasa to gelo mbek kanca, mbek dulur, mbek bojo. Terus kowe ape ra bojo-bojonan mergo gelo. Loro kan guyu ora siap den. Masuk dekne cah elek lah ra siap, ra payu rabi ora siap. Gelo mbek kanca terus ra kanca-kanconan. Sekape kancanan mbek apa? Ora iso. Mulane Nabi Musa nate tanglet nang pangeran. Kula nate maos niki teng Ihya teng kitab Khilyatul Auliya beberapa kitab. Nabi Musa itu sanggeng mangkel mbek Bani Israil. Nggih kebijakan apa wae kok diklirokno, mangkel. Mangkel terus ya Allah kula niku mun kekasih jenengan. Tapi wong Bani Israil sing iman lho niki sing gosipno sing iman, mboten kok sing tiyang kafir, sing iman. Nek sing wong kafir karuan musuh jelas. Sing iman. Ya Allah, kali ini saya minta satu hal. Supaya cangkeme Bani Israil mboten elek teng kula. Ben kula niku nyaman mbek wong-wong Bani Israil sing iman mbek kula. Jawabe Allah sepundi? Ya Musa, hadza syai'un lam astafihi li nafsi, fa kaifa asna'uhu bika. Menedek kowe sasa, aku wae sing pangeran, sing maringi rezeki, sing ngekeki nyawa wae dikomentari ra enak. Apa meneh ke trimo nabi. Jadi pangeran ternyata yo krasa juga. Lucu. Oleh nase. Lah ya dadi hada syai'un lam astafihi li nafsi, fa kaifa asna'uhu bika. Lha aku sing pangerane dikomentari ora enak. Lha wong aku pangeran ja'alahu linaddan. Niddan maksudnya aku itu dianggap padha mbek Isa, padha mbek makhluk. Ora ayo gelakno aku sing maringi rezeki aku. Tapi aku dianggap duwe napa rivalitas. Akhirnya Nabi Musa menang. Ya wis ora iso. Mulane wong aja nuruti gelo. Kalau nuruti gelo ya gelo. Nuruti gelo mbek bojo, mbek kanca, mbek santri nuruti gelo ya gelo, tapi syariat Allah ora iso mbok kalahno mbek napa? Gelo. Abu Bakar sing sahabat pilihan mawon ketika gelo mbek Mistah padahal gelane serius, anak dituduh zina itu kan gelane kaya apa. Padahal garwane Nabi wis anak garwane Nabi dituduh zina. Lah kowe trimo kiai dituduh mangan ndek masjid kok gelo biasa. Selain yo kemungkinan bener. Biasa. Apa meneh ana kemungkinan apa? Bener, malah kudu meneng. Wong sing karuan salah wae kon ikhlas. Dadi tuduhan karuan salah wae kita kon ikhlas. Wong sing kemungkinan bener. Wis meneng ae, paham gitu. Dadi
Mulane ciri utama wong apik wal kadhiminal ghaidha, ngempet apa? Emosi. Mulane ausini ya Rasulullah, kula jenengan kandhani, jare Nabi la takhtab, jumring-muringan jeng ya. Balik tambah ya Rasulullah la takhtab. Sampai farad dadamiron faqala la takhtab. Sowan bolak-balik nasihate muk sitokin, la takhtab. Aja gampang muring. Padahal ora duwe dhuwit, utang akeh, bojo ra ikhlas, bojo ra syukur. Ku ape ra ngamuk iku piye? Tapi Nabi ngandani napa? La takhtab, aja muring-muring. Kau nak kira muring-muring, kaya apa kecewane bojo, kaya tetep di bojo. Tapi nak kira muring-muring megat, malah taqabbal wa minna minkum taqabbal. Ya kari. Dieling-eling itu digelo kecewa niku wis gawanane kumpul manusa. Mulane masyhur hubungane Allah mbek Nabi Musa. Niku yo pinter-pinteran. Hubungane Allah mbek Nabi Ibrahim yo pinter-pinteran. Mergo logika sing dibangun Allah niku sing bener. Mergo Allah iso mujud. Kula baleni malih tak warai carane dadi wali liwat ilmu, dadi kekasih pangeran liwat ilmu. Disebut kul falillahil hujjatul baligh. Allah di hujjah sing mesti menangi. Nabi Ibrahim ku Khalilur Rahman kekasih pangeran, tapi kadang nggih logika iku ya ana salahe. Senajan to sing berhak nyalahno namung Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Nabi Ibrahim diparani malakul maut, malaikat mati. Kowe roh jenenge mati, dijupuk nyawane lho kan jenenge apa? Mati. Sadis lho ora, dijupuk nyawa sadis lho, sadis. Ketika malaikat mati sowan Nabi Ibrahim, ya Ibrahim ya Khalilur Rahman, menyebutnya ya Khalilur Rahman, saya ini ditugaskan mengambil nyawa Anda. Kaget Nabi Ibrahim. Wahal tarol Khalil yakbidu ruha Khalili. Kowe roh ana kekasih kok tega mateni. Nyakiti ora tega, kok iki kekasih kok mateni. Takokno pangeran Mdir. Nabi Ibrahim gak trimo. Wong jare Khalil lak kekasih. Cek tegane jare Khalil kok mateni. Malaikat mati akhirnya rawani. Masuk akal karo malaikat. Dadi dene malaikat matur. Ya Allah, kata Khaliluka Ibrahim, kata kekasih engkau mosok ana Khalil yakbidu ruhana wa Khalil. Pangeran ra kalah pinter, pangeran kok diwarai. Jawabe pangeran lucu. Takono Ibrahim, wa hal yakunul Khalil yakrahu liqa Khalili. Ana tah kekasih sing ra siap ketemu sing dikekasih. Akhirnya Nabi Ibrahim dikandani buka-buka. Yo wis saiki lah benang ketemu. Manusa iku Nabi Ibrahim wis Khalilur Rahman lho cek salah. Nak jenenge hubungan mbek Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubungan mbek Allah ora kena ditebak. Kadang dendam demi anak dibenerno. Kadang disalahno. Wis macam-macam. Ya kadang dibenerno. Contohnya kayak Rasulullah ngendikan Fatimatu batatum minni faman adzaha faqat adzani. Fatimah bagian sangka aku sing nglarani Fatimah. Nglarani dibenerno mbek Allah. Ya orang kita tidak pernah tahu Allah pakai ukuran apa, kita tidak pernah tahu. Umpamanya genera pangeran sebenarnya wong kon istighfar aku kudu min astaghfirullah, pokoke ngrasa sing iso nyepuro namung Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu annahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kadang kelirune tiang-tiang nak ngijazahi jumlah istighfar sakmene ping 70 ping 100. Jumlah itu tidak penting. Nenggone hadis-hadis sahih sing dipentingno Allah malah wong iku tahu diri nak sing iso nyepuro namung Allah. Paham nggih? Ora kok jumlah istighfar. Karena kita pakai logika apa saja itu salah. Nggih wae Nabi Musa wae salah. Jadi paham nggih? Terus koyo dendame Abu Bakar ning Mista sebagai seorang bapak itu benar, tapi disalahno pangeran aja ngono. Mosok bapak kowe dendam terus ora sedekah. Mulane wonten ulama riyen nganti ada dua ulama ini cerita teng I'anatul Thalibin. Bapake ku alim, anake alim. Suatu saat neng-nengan terus anake ra dikirimi. Nggih paham ya, anake ora dikirimi. Anake nyurati. Pak neng-nengan iku oleh tapi menghentikan kiriman ora oleh. Terus ditulis ayat wala ya'tali ulul fadli minkum wasati. Bapake kalah kira jebule ngalim kowe. Tapi tetep tak eneng. Dadi artine kowe tetep tak weseli tapi tetep tanang kalah bapak ya, jadi ngeneng oleh tapi sedekah kudu jalan. Jadi oleh sedekah leren, ngapain kok mbok lereni? Paham? Jadi pangeran ora kena ditebak.
Mulane Nabi Ibrahim ngono tah kekasih kok mateni kekasih kowe tumu malaikat mati itu masuk akal. Bareng matur pangeran jebule, pangeran dilawan. Jawa pangeran. Ono tah kekasih tapi ora siap ketemu kekasih. Akhirnya Nabi Ibrahim dari dawuh, "Ya wis saiki gak apa-apa mati." Lah kowe iku munamuni kekasih pangeran. Lah iki maksudnya nyindir. Kowe disindir ora krasa, anggap cerita wae dadi. Kowe munamuni kekasih pangeran tapi nak mati, siap kan? Wah gue tor gak jelas ya gak siap. Kenapa ora siap? Wedi neraka. Gak cara sampean ditakoki pangeran. Siap mati to ora? Oke. Ora siap to? Iya ora siap. Tapi nak takoki siap dadi kekasih Allah? Siap. Lah ngono ora pecundang kuwi. Lah iya siap dadi kekasih Allah? Siap ketemu. Angel ngajari wong-wong ini angel. Saya ku pangeran wis ngene. Anu kula seneng nggih, sinawun kula seneng. Bukan karena saya ingin diarani alim alamah mboten, guling-gilingan betapa agama ini harus dikawal oleh sekian variasi ilmu. Kula baleni malih. Kula nu sering sowan teng pangeran, sering sumpah. Kula sinau kathah Gusti ora kok pengen diarani alim mboten. Kula ora usah nang diarani alim ora ana pengaruhe, tetep alim. Tetep alim. Didarani cek ora tetep alim. Tapi masalah ini ku mboten niku nak kadang wong kan kepengin diarani alim. Nak kula ora ana pengaruhe. Tetep alim, maksudnya ora ana sing diarani lah tetep alim. Mergi kula nak ngaku ora ngalim iku malah sombong. Terus neng ini kitab Ithaf Sarai Ihya. Ono wong kok ngaku ora ngalim padahal dekne alim malah sombong. Mergo Allah iku az-zahir. Allah iku begitu jelas. Hukume Allah bener ya begitu jelas. Nah Allah wis mulang kok kowe muni ra paham, iku sombong. Wong barange jelas kok kowe muni ora paham. Lah paham utawa ngerti jenenge alim. Wong sing napa? Ngerti. Mulane falam ma tabayyana lahu qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Padahal paling jelas ning donya iku sifate Allah. Mulane koyo ruhin ya alim, mergo ngerti kebenaran. Lho soal rapati tahqiq misalnya rapati soal musing detail-detail koyo faraid, hakul auliya bitasis urutane terus lali. Nunuk-nunuk sithik ora apa-apa iku jenenge kekurangane napa manusa. Jadi kula baleni nggih, ya tanazzalul amru bainahunna li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi urusan ning donya ku variasi li ta'lamu ben kowe ngerti. Ngerti iku bahasa Arab napa? Alim. Jadi kowe aja sampe sampean takoki pangeran. Kowe ngerti kekuasaanku mboten Gusti. Kowe ngerti rahmatku mboten Gusti. Kowe ngerti kasih sayangku mboten. Neraka kowe. Dek takoki pangeran jawab ngerti. Kowe ngerti rahmatku ngertos sanget. Wong edan mboten ngertos rahmate jenengan. Kowe ngerti sifat rahimku, kowe ngertos banget, mboten ngerti edan swarga. Ada kowe muni duka, wong kula tiyang bodoh, mboten ngertos neraka. Lah kalau ada Jawa itu walian sing munamuni ra ro iku sing sopan. Lha iku aku sing ora melok-melok adat iku paham gitu. Terus niku sing ora melok-melok. Tapi yo pantes-pantesan, ngomong ngono iku pantes-pantesan. Sing ngomong rugen iku wong ndarani sombong. Ya ngono tepak-tepakan dadi. Dadi paham gitu. Terus kula suwun, kula nu sinau kathah niku tujuan kula namung setunggal ben ngerti variasi sifate Allah. Mergo tebak-tebakan niku kula kan gadah kitab Khilyatul Auliya niku 12 juz. Kitab Khilyatul Auliya saya beli itu gara-gara Imam Ghazali yang terkenal itu di akhir karangan Ihya beliau berfatwa wa alaika bil muwadzafah ala kitabil hilyah. Kamu harus sering baca kitab hilyah. Akhirnya tak golek ning Indonesia wono ora pokoke tak golek akhirnya entuk. Ya menghalalkan segala cara kula termasuk pesan teng Lebanon pokoke entuk kudu entuk. Lebanon sing terkenal sing nggon perang kok nggone kitab. Wis dinianto kan ya entuk ae. Selain kalau di duit ya panjang kalau rakyat pengen suka, cara pengen suka tangguh investasi duit nu. Walhasil entuk nih utang beriku ternyata banyak cerita Nabi dialeknya mbek pangeran. Jadi cerita wali sampai Nabi macam-macam. Nah, termasuk dialeknya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi macam-macam. Biasanya gak lucu kalau mau dialeknya lucu-lucu. Termasuk yang paling kula kudu guyu gini. Ternyata Nabi Ibrahim nebak pikir apa ya darani pangeran pikiran ora arep pikir ya ora iso.
Soal darani kekasih kok dijupuk nyawani, ono ta kekasih njupuk nyawani. Bareng pangeran ditakoki, kula yo sempat mikir pas moten. Pangeran iso jawab piye? Maksudnya kan tak anggap masuk akal loh. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim masuk pangeran jawab piye? Jebule jawabe ono ta kekasih sing ra siap ketemu. Kasih. Jadi itu dialek. Banyak dialeknya Nabi Musa. Ya enggak kena ditebak. Tapi itu kita menjadi nopo tahu. Misalnya ngeten nggih, kula yang haru ya. Saya pernah ditanya, Gus apa betul kekalahan perang Uhud itu karena Rasulullah bina sahabatnya punya aturan gitu terus dilanggar sahabatnya. Nabi kan dawuh para pemanah tidak boleh keluar dari gunung, kalah atau menang. Walhasil para pemanahnya Nabi kan enggak nuruti dawuh Nabi, walhasil akhirnya terus kalah to nggih. Akhirnya terus napa? Kalah. Dan itu yang masyhur di dunia kiai, di cerita-cerita kita. Nggih, sampean boleh cilik ceritanya kan ngoten nggih. Perang Uhud kalah karena para pemanah tidak nuruti perintah Nabi. Kula niku mun dadi kiai wis suwi. Pas kula nak rebuak mulang alumnine bapak teng dalem tiap rebun. Kiai kula ngaji jalalan nggih bolak-balik, khatam nggih bolak-balik, tapi tiap ngaji di pikiran anyar, tangen-tangen. Akhirnya kan ayat itu kan istusiduna wala taluna ala ahadi war rasul yad'ukum fi ukhrakum sak teruse. Suwe-suwe kan walaqad afawwahu anhum, terus pangeran nyepuro. Tangen-angen. Saiki ngene, sahabat-sahabat sing melanggar perintah Nabi salah napa ora? Salah nggih, sepakat nggih, salah nggih. Tapi wong kafir luwih salah. Apa alasane pangeran? Alasane sahabat sing salah kok terus menangno wong kafir? Wong kafir luwih salah wong dosane. Dosane kafir, paham nggih? Lho langge, sahabat itu salah mergo melanggar perintah Nabi. Kok terus wong kafir dimenangno wong kafir luwih salah wong dosane? Kafir. Paham sih kalau maksud? Mulane tenan. Tenan nak teori kula niku bener, ternyata Allah sangat mencintai orang mukmin yang sekalipun salah. Iki peringatan kanggo LSM sing ruweh pro LSM. Misale wong Islam salah, perkarane nata ekonomi salah, atau korupsi salah. Terus ada dunia kafir, negaranya bersih, tidak ada korupsi, padahal negaranya kafir. Kowe aja geman wong mukmin ngomong ngono iku. Kahanane kafir ku wis luwih salah tinimbang korupsi. Paham ya? Kalau baleni mal, jangan sampai misalnya Anda mangkal sama Arab Saudi atau Iran atau Indonesia, banyak muslim, banyak kiai, banyak haji tapi korupsi. Swiss gak ada Islam tapi bersih. Kahanane kafir iku wis salah. Akhirnya tenan. Ayat itu ditutup wallahu dzu fadlin 'alal mukminin. Tetep fadhole Allah dikekno wong mukmin. Buktine apa? Umpama salahe wong mukmin, nak bukti teori kula bener. Umpama salahe wong mukmin ku dinilai tenan mbek pangeran, sing mati ning perang Uhud gak dianggap syahid. Nggih. Padahal ijma'e ulama ning Quran piyambak sing mati Uhud dianggap syahid. Dianggap mati syahid itu mati apik ta elek? Syahid. Artinya wis ora diudat-udat pangeran, gak dipermasalahkan. Mergo bandingane wong kafir. Lagi sing lali kadang-kadang Islam misalnya ngidolakno negara Swiss utawa Kanada luwih makmur. Pulau Islam korupsi ngene-ngene. Saelek-eleke wong Islam ora di kesalahan kekafiran. Saapi-apike wong kafir duwe salah kekafiran. Iku kudu tanamno ning ati. Paham nggih? Aja kok sampai pepes zahratal hayatid dunya, mereka uripe luwih makmur terus mbok anggap luwih bener. Padahal mereka di dosa napa? Kafir. Mulane ijma' ulama dosa paling gede napa? Kafir. Lagi nomor loro mateni wong mukmin, lagi nomor telu zina, terus nomor papat maling. Ana sing darani sihir, santet, tapi iki wis ora populer to nggih. Dukun-dukun santet ketok wis ra mandi to, dadi kula mun mboten tak hitung dadi. Wis duyan dhuwit padha dukune duan dan dhuwit. Dadi wis ra mandi. Dieling-eling terus niki penting sinau kula kathah nggih ben roh dialeke mbek Allah. Jadi dialeke Allah mbek para nabi ternyata iman. Itu luar biasa. Wong nate wonten malaikat sing bagian mizan niku ya ora iso jawab. Misale Allah nggih pertanyaan. Terus niki teng hadis Musnad Ahmad. Wonten tiyang niku napa jenenge yuhasabu ala malain minal khalqi, dihisab di depan umum. Allah kalau ingin mempermalukan orang itu ngisapnya di depan umum. Ngarepe wong akeh, ala ruusil asyad.
Bareng dibuka dokumen kesalahan iku madul basor. Sak pandangan mripate kabeh buku dokumen kesalahan. Tis'un wa tis'una sijillah. 99 dokumen kesalahan. Ya kayak buku-buku ning KPK ning pengadilan, fotokopi pirang-pirang tumbuhan. Niku madul basor sepanjang pemandangan. Dia baik pengiran ditakoki, atung kiru hada syai'an, apa ada yang salah di semua ini? La ya Rabbi, semuanya benar. Alaka hujjatun, apa Anda punya alasan sehingga Anda punya kesalahan itu? Enggak, saya tidak punya alasan Gusti. Memang semuanya saya lakukan secara sadar dan salah. Tidak bisa. Sehingga ya ini lagi-lagi ilmu, lagi-lagi ilmu. Makanya saya cocok tidak cocok itu suka baca. Saya suka sekali baca, mulai ulama dulu, ulama modern, setengah dulu. Mulai ulama yang kedunian sampai setengah kedunian. Suka. Saya dulu tuh gak suka uang. Karena saya memang tadi mbah-mbah saya dari bapak itu wali Mas Nadif. Kalau tadi Mas Nadif jujur, mulai Mbah Soleh itu suka bully mertuanya, jadi saya alhamdulillah dia jujur. Jadi Mbah Soleh itu menantunya Raden Asnawi, itu ya bully-bulian sama ini terus ditiru beliau ini. Itu gak suka sebenarnya. Saya itu ya pokoknya tadi kalau orang daftar wali itu kan gak suka sama. Karena mereka nangis ketika Allah ngendikan wa aqridu atau ayat-ayat anfiku. Atau orang baik disifati wa aqraduha qardan hasanah. Itu hadal khitab li ahlil jibdi wasarwah. Ini khitab untuk orang kaya. Kalau isin Gusti jenengan nampen ngongkon infak kok kalau diinfaki. Jenengan nampen ngongkon ngamal kok kalau di ngamali. Jadi maka yuhibbunal mal, mereka tidak suka harta. Walakin diana luladzatal khitab bil infak, dan itu harus kaya dulu untuk bisa infak. Jadi itu uniknya. Akhirnya saya Imam Sa'roni penting juga kaya. Jadi wali untuk suka harta itu nunggu diperintahkan Allah. Alhamdulillah kita ndak sudah wali dulu karena sudah senang harta balik. Jadi kayaknya keren kita dibanding wali-wali itu. Artinya wali itu tahu pentingnya harta setelah jadi wali. Kita alhamdulillah mulai kecil sudah tahu pentingnya harta. Kayaknya kita lebih wali. Imam Syafi'i itu dulu gak suka sama orang kaya. Saya berkali-kali ceritain. Karena dia dididik Sufyan As-Tsauri, Sufyan bin Uyainah. Tapi ketika ketemu Imam Malik itu kaya raya. Meskipun dia hidupnya sederhana, tapi kaya raya. Pas beliau mau, Imam Syafi'i dia agak-agak sopan kalau sekarang tanya, setelah jenengan, ilmu yang saya harus ambil siapa? Kata Imam Malik, yang salim saya itu sudah meninggal Abu Hanifah, tapi muridnya masih, namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kamu datang ke sana. Semalam itu Imam Malik dikasih uang 500 dinar. Padahal 1 dinar itu 4,25 gram, bisa dihitung tentang berapa ratus juta. Terus separuhnya dikasihkan Imam Syafi'i. Nah, tidak kasangoni. Pagi-pagi diajak ke Baki. Dulu Baki itu ada kafilah rental unta. Mana kafilah yang mau ke Irak? Kita. Ya sudah ini antar, tak bayari. Diantar Imam Syafi'i. Diantar ke Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani di Irak. Itu ketemu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani pertama itu apa? Beliau itu kalau ngitung uang di meja. Emas-emasnya di meja, uangnya dolar semuanya di meja. Tambah kaget, ini saya sama Imam Malik ingkar, ini malah lebih parah lagi. Kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, "Atajabu min hadza." Kamu kagum dengan ini, merasa aneh? Iya. Ya sudah, ini tak kasihkan orang fasik, tinggo demenan, tinggo judi. Jangan, jenengan saja. Kalau jenengan kan orang soleh dipakai kebaikan, berarti orang soleh boleh kaya. Angsal-angsal kan. Semenjak itu Imam Syafi'i kebablasan. Sampai fatwa kiai fakir itu haram. Kiai bisa bikin rumah bagus, bikin rumah jelek, haram. Puasa al-Islam ya Allah wala yulah. Nah, lagi-lagi kebetulan kita sebelum ngaji Imam Syafi'i sudah seperti itu. Jadi ini justifikasi. Lagi-lagi itu ilmu. Saya ulang lagi-lagi itu ilmu. Akhirnya saya baca kitabnya Imam Sa'roni namanya Al-Minanul Kubro. Itu beliau cerita wa mimma manallahu alaihi. Kesannya kayak orang sombong. Tapi sebetulnya yang sopan itu yang sombong. Karena Imam Sa'roni bilang, kamu harus memaklumatkan diri kalau antum minal ulama il amilin. Kamu termasuk ulama yang amilin. Terus ditanya sama orang-orang, bagaimana kalau nyatanya enggak? Kamu tadi subuh sholat, ya saya sholat. Kamu tadi zuhur sholat, ya saya sholat. Kenapa ketika kamu maksiat ingat terus, ketika kamu taat tidak ingat? Berarti kamu anggap Allah itu menyesatkan kamu tok, tapi tidak pernah ngasih hidayah sama kamu. Pas delok rondo ning dalan kok maksiat, bar salat atau syukur, bar zuhur atau syukur berasa. Berarti kan nyifati Allah, hari ini Allah ngasih saya maksiat. Sementara lupa kalau Allah ngasih salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat.
Oh sudah di situ Al-Minanul Kubra, pokoknya orang itu soleh semua. Nah saya itu termasuk orang yang didikte oleh kitab, terbentuk oleh kitab Al-Minanul Kubra. Jadi di situ hidup itu enak semua. Makanya saya itu masih ingat dialeknya dua orang alim. Nggak perlu saya sebutkan, ini agak sensitif karena ceritanya itu ada anaknya kiai mau nyalek. Karena dia anaknya kiai tanya, Mbah, dalilnya nopo nanti yang kepengen jadi jabatan, mencari jabatan itu sah. Kalau yang jawab tak sebut gak apa-apa namanya. Jawabnya Mbah Mun, oleh gak apa-apa. Nabi Yusuf juga ada jabatan. Terus beliau baca qalat alni ala khuzainil ardi inni khafifun alim. Nabi Yusuf juga ada jabatan ya Rabb. Didebat sama orang alim. Itu Nabi Yusuf, syariatnya itu mansukhoh bi syariati Rasulullah Muhammad SAW. Setelah tamunya pulang, Mbah Mun dibantah gitu. Dari Mbah Mun gini bilang, anut kiai wae oleh pemenang anut nabi. Sama ingat kalimatnya. Anut kiai wae oleh pemenang anut. Artinya Nabi Yusuf kan minta jabatan ij'alni ala khuzainil ard. Jadi akhirnya semenjak itu fikih-fikih ilmu tadi saya ulang lagi. Akhirnya saya cari, termasuk saya disuruh bangun. Saya golekno dalile nak wong soleh oleh jabat. Hatinku, dalil kok diorder saya ya sempat. Ternyata saya cari-cari ya tadi am yahsudunan nasa alama atahum wa min fadlillah faqad ataina ala Ibrahim alkitab wal hikmata wa atainahum mulkan azim. Keluarga Nabi Ibrahim di antara sifat yang disebutkan Allah adalah dikasih mulkan azim. Sebab itu akhirnya kiai Indonesia itu mazhabnya Syafi'iyah semua. Politik ya kerso, jabat ya kerso, proposal ya kerso. Saya ini maksud saya ini yang menyelamatkan ilmu. Kalau orang khusuk pasti gedeng. Kiai kok gelem proposal, kiai kok para pejabat. Tapi orang ilmu setuju. Nah saya nggak tahu setujunya itu bawaan ilmu apa bawaan nafsu tadi itu yang mulai saya data. Nah kalau saya kan bawaan ilmu saya baca. Itu bedanya saya dengan Mas Nadif jadi bawaan baca. Karena kemarin saya dibully habis-habisan di Kudus. Saya tidak punya kesempatan bicara di menantunya Neng Muah ya. Wah ini kurang ajar betul orang ini kata saya. Tapi saya nyari sisi positifnya. Kalau saya dibully kan saya madlum. Orang madlum gampang jadi wali. Yang dia bully berarti zalim ya sudah berarti wali saya gitu. Nah supaya dia juga wali sekarang tak bully supaya impas gitu. Jadi ini nolong beliau. Jadi saya 22 hari itu kalau habis subuh ke rumah sakit. Tapi kalau asar pulang ngajar. Ya begitu terus. Karena mbah-mbah saya itu sukanya ilmu Masya Allah. Karena ilmu itu penting. Apapun pakemnya para wali itu kalau diingatkan secara ilmu itu terus kayak runtuh. Saya berkali-kali mencontohkan. Dan itu valid, data itu valid. Sufyan bin Uyainah itu orang yang khusyuknya Masya Allah. Gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Malik. Itu beliau menceritakan dalam kitab Hilyatul Auliya. Nabi Isa itu senengannya itu ceria sekali. Nabi Yahya itu senengannya bersenut, abusan, suka kayak takut akhirat, takut penyakit. Tapi bukan takut corona, enggak ya jelas kan. Saya akhir-akhir ini fatwa, sekarang jangan baca Uwais Al-Qarani, tapi Al-Qarni. Meskipun saya tahu ada yang baca Qarani di kitab-kitab, ada yang baca Qarni. Tapi sekarang wajib dibaca Al-Qarni sementara. Sekali dibaca Al-Qarani itu nisbatun ilah. Iya, jadi makanya ini untuk sementara dibaca, ngikuti yang baca Uwais Al-Qarni. Meskipun di sarah-sarah apa bifathir ra wakila bi sukun ya sudahlah sekarang harus ijma dulu Al-Qarni ya, karena kalau Al-Qarani itu akhirnya Nabi Isa ditegur sama Nabi Yahya. Mali aroka dohikan ka'anna kata manumin makrillah. Saya melihat kamu kok suka tertawa, seakan-akan kamu merasa aman, tidak kena azabnya Allah. Nabi Isa akhirnya balas tanya, Mali aroka abisan ka'anna katai asumin rahmatillah, taknatu min rahmatillah. Kowe mbesengut wae koyo dunia orang rahmat, anane corona tok. Padahal ya ono mangan, ono guyon, ono nikmat. Dan itu figur besar, akhirnya kita tahu. Dan saya sering cerita juga, setiap dakwah itu Nabi Isa nyari syirarun nas, Nabi Yahya cari khiyarun nas. Tentu alasan Nabi Yahya gampang, berteman orang baik itu baik lah, nyaman, terus akibatnya juga baik. Nabi Yahya enggak. Limada tanzilu ala syirarin nas. Kenapa kamu singgahnya ke orang-orang yang buruk? Ana tabibun udawil marto. Saya ini dokter, tentu menyembuhkan yang sakit. Akhirnya terus di Indonesia banyak kiai yang kancanan orang fasik ya banyak. Tapi ya tentu yang benar itu yang mensolehkan yang fasik. Yang mesti salah yang menjadi fasik karena ketularan yang
Tapi itu lagi-lagi apa? Ilmu yang bisa menjadikan kita percaya itu ilmu. Ya itu kira sama melok bener di. Ya bener serap paham mau. Mergo kan gak mungkin ngritik Utsman ya orang mungkin, ngritik Abu Dzar ya mungkin wong krungu ora tahu. Berarti bener di. Sira tau maca, mergo ora roh critane. Paham? Masyhur perdebatan Utsman. Jare Utsman nandur anggur iku oleh wong ikhtiar mergawe. Lah soal sing tuku ya mbok ya ora roh. Ya muga-muga ora dienggo ngono. Lah Abu Dzar pikirane ngono, nganti jumlah sebanyak itu gak mungkin tintakno nggo konsumsi. Debat kan akhirnya. Kira tau mikir toh, alhamdulillah kan akhirnya ora roh. Umpama kowe roh kok ditakwil kabeh iku sahabat kita ora perlu komentar, paham. Tapi piye-piye roh iku mari komentar atok ora roh. Bolak-balik apik goblok. Alhamdulillah kula niku pokoke bela wong goblok. Yo hikmahe gedhe lah setelah hikmahe gedhe. Hikmahe jajal ke misalnya macamu koyo aku kepikiran gak bener di kan kepikiran. Nah ra maca gak kepikiran wala alihi washabi ajmain. Ujmu'an ajmain alhamdulillah aman. Di bang ra paham ajmain apa? Ajmain. Abu Dzar radhiyallahu anhu. Engko muni Utsman ya radhiyallahu anhu. Padahal kira-kira dugaanku lho. Kowe muni Abu Dzar radhiyallahu anhu Utsman yang gremeng. Iya ngono wae. Padahal Utsman radhiyallahu anhu masyhur debatnya Utsman wa Abu Dzar. Nah itu semoga enak niku wa awilid tasyajurul ladzi warad in khutta fihi wajtanib ta'al hasad. Jadi semoga kula suwun nganti baru diwaca nazuman nggo latihan yang melakokno apa sing dadi pikirane ulama. Kowe ora rasane dadi ulama itu tersiksa. Kok sampean pas nazomno aku nangis tenan. Nangis ku ulama iku pancen wong paling wedi pangeran. Wis sama sesawangane mletel lah nek ulama wong paling wedi pangeran. Nek wong khusyuk iku ora. Pancen mau gaya tok khusyuk. Asline sumpek. Sumpek. Wah jajal kei dhuwit. Wong khusyuk sing dila-dilo kei dhuwit. Nah, langsung tuntas sih. Langsung pola apa? Pola semua. Kecuali khusyuke an ilmin karena ilmu. Kulon sering di dhuwit kathah. Tapi ya tetap seperti ini. Jajal gede dhuwit kan langsung rubah polane rubah. Misalnya ngeten. Kowe dadi ulama ora lara piye. Misale kula ngrungokno sampean nazuman. Wal arsu wal kursi yusumal qalamu wal katibuna lauhu kullun hikamun nangis. Nangis kula ngeten. Ulama itu bingung tenan, ora bingung ya. Kita harus memuji betapa dahsyatnya aras. Langit bumi galaksi Mars kuwabeh. Iku didakoni ning aras, iku kaya kafalat wis koyo barang sepele. Saking gedene napa? Aras. Langit bumi Mars yuhal kuwabeh. Wal kolam wis gak kebayang. Wal kursi ambane kursi kaya apa wasi'a kursi samawati wal ardh. Tapi ulama ketika muji aras kepikiran, waduh, aras singgasanane Allah. Nah aras tak puji-puji seakan-akan Allah butuh aras. Wah perkara Allah kok butuh. Akhirnya ngendikane terus kulun hikamu lalih tiajin. Yo aras hebat lah, iku kandhani. Kudu mbok imani kabeh ana hikmah. Awas kowe nak muni ikhtiar mergo Allah butuh. Nah nek kira ulama kan tenang wae. Wah aras gedene ra karo. Top pokoke aras. Ora kepikiran pancen ulama. Tapi nak ulama mau namuni aras top lali ngetopno Allah malah ribet kan. Kowe ora tau mikir ngono, malah ora tau nangis. Dong to kowe. Tak latih rasane dadi ulama, loro kan. Akhirnya iya aku ora iso muji aras. Mubalek iso, aras ngene-ngene. Encen makome mubalek apa? Mubalek. Nak ulama ora iso. Le waras kok puji nganti ngono piye le dul lali ikhtiajin. Piye-piye Allah gawe aras ora krana butuh. Tapi kira muji aras yo keliru. Aras ku pertontonane Allah sing nunjukno nek Allah iku kondang. Nanti iso gawe aras. Gawe kuwe yo iso, enteng lah. Gawe aras yo iso. Angel dadi ulama, mlane innamal yakhshawaha min ibadil ulama. Sumpet di Allah tenan ulama. Mergo ketika muji aras langsung ditambahi kullun hikamun. Tak akoni aras ono hikmah. Kursi ono hikmah. Wal katibunallah yo ono hikmah. Tapi la likhtiyajin. Kabeh ora krana Allah butuh. Bayangno aku yang esuk maca iku terus paham. Wah, langit nangis yakin. Wah, esuk ana maca Jawharatut tauhid jauhar manane mutiarane tauhid. Wah, malaikat ning langit langsung ndongano kabeh. Ya Allah, zaman akhir kok ana maca iku. Bareng dicek boleh maca ora paham. Wah. Coba boleh maca tok to. Gak ngefek kan.
Jadi itu ono kata kunci nih kang lalih tiajin apa? Lalih tiajin.